Yeah, the past was obviously the best, but my best work comes last. Everything you did, the more I can let you go without going. The best moment is yet to come. Satu kawan Mums FM, sentralnya anak muda. Selamat pagi, semangatnya harus ya kan. Kembali lagi bersama Bes Nugraha. Kalau tadi Bes sebagai kakak ya di SDC siap dengar cerita. Oh, kalau ini sebaya kita. Kembali lagi ya teman anak muda, program MBKM on the radio, di mana program ini terselenggara atas kerjasama Mums FM bersama dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini mahasiswa berprestasi yang sangat luar biasa ini ya, mereka alumni dari studi independen. Wow, langsung saja lah kita berkenalan ya. Tapi tema kita pada hari ini, tepatnya di Sabtu 2 Juli 2022, adalah meningkatkan soft skills melalui studi independen. Wah, seperti apa studi independen itu ya? Kita kupas tuntas di sini ya. Kita sapa dulu. Yang pertama ada M. Adrian Patria Erzan Nasution. Assalamualaikum Adrian. Waalaikumsalam Bes. Waduh, Nasution sama kita rupanya. Bersama Roy. Iya, baru sadar aku. Saudara berarti. Saudara kita. Ya, Adrian ini merupakan alumni studi independen di PT Cipta Konsultan Internasional ya Adrian ya. Yes, benar. Wah, nanti kita akan tanya-tanya itu. Nah, tapi sebelumnya kita kenalkan juga ya. Yang kedua ada Dwi Silvira. Assalamualaikum Dwi. Waalaikumsalam Bes. Waduh, semangatnya luar biasa ini gue ya. Nah, kalau untuk Dwi Silvira merupakan alumni studi independen di Nongsa Digital. Oh, Nongsa Digital ya. Nanti kita tanya lagi ya. Tapi sebelum kita bertanya-tanya ya kan, kita perkenalkan dulu narasumber-narasumber kita. Yang pertama itu mana ya? Hilang dia. Ada Adrian ya. Di mana Adrian ini pengalaman organisasinya merupakan ketua umum HMJ Akuntansi UMSU. Siapa sih yang gak kenal Adrian? Ketua umumnya loh, ya kan. Apalagi ntar lagi mau apa ya? Ada lomba olimpiade ya Adrian ya? Ya, insya Allah ada olimpiade nanti di bulan ini. Wah, nanti ya. Nah, selain itu juga berarti program kuliahnya di akuntansi ya, jurusan akuntansi. Ya, jurusan akuntansi. Sudah semester berapa itu? Sekarang semester 6. Semester 6 ya. Minggu depan mau UAS kan? Wah, udah mau UAS aja ya. Nah, kalau pengalaman kegiatannya, Adrian juga mengikuti pelatihan teknisi akuntansi junior 2022, terus latihan keterampilan manajemen di tahun 2021, panitia juga di Have Fun Accounting Olimpiade. Wow, program Wira Desa 2021, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa 2021 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ada proyeknya juga nih, lemari tukar. Proyek startup ya? Ya, itu. Keren nih. Keren kali. Nah, kalau itu Adrian. Gak lupa dong duitnya. Kalau Dwi Silvira ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga, prodi S1 akuntansi ya. Iya bener Bes. Oh, IPK-nya luar biasa. Sementara ya. Sementara. Bisa bertambah lagi nih. Mudah-mudahan. Iya. Nah, kalau untuk pengalaman kegiatannya Dwi ini ya teman anak muda mengikuti pelatihan teknisi akuntansi junior tahun 2022 sama berarti ya? Sama. Ya. Oke, satu kelas enggak? Beda. Oh, beda ya. Kalau Dwi semester berapa? Sama semester 6 juga. Oh, semester 6 juga.
Nah, Dwi ini juga peserta dari program Kampus Merdeka ya, MSIB batch pertama. Inilah yang di Nongsa Digital itu ya. Yap. Dan merupakan panitia pelaksana Olimpiade Akuntansi tingkat nasional Hago UMSU 2021. Wih, ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman mereka dan patut harus kita tanyakan ini semua ya. Oke, kita ke Adrian dulu. Mungkin Boleh. Gimana sih awal mula ceritanya itu kamu dapat info tentang program studi independen? Oh, Adrian. Ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu teman anak muda yang lagi mendengarkan UMSU FM. Mungkin untuk dari mana sih kita tahu studi independen itu? Yang pertama sebenarnya tahu dari fakultas pastinya. Oh, iya. Pastinya informasinya dari kampus sendiri gitu. Tapi uniknya memang awalnya memang saya tidak ada niat untuk ke studi independen gitu, Bang. Oh, nggak ada niat. Nggak ada. Niatnya mau nikah langsung. Jadi memang karena kita lihat kegiatannya itu kan MSIB itu, magang studi independen. Ya kita coba deh magangnya gitu kan. Nah, ternyata setelah mengulik beberapa saat, ternyata di studi independen juga banyak hal yang menarik gitu. Nah, akhirnya kita cobalah di studi independen. Gitu sih. Oh, jadi langsung dicoba gitu ya? Ya, langsung kita coba. Oke, studi independen. Nah, kalau Dwi sendiri gimana nih Nah, ceritanya? kalau Dwi itu pertama kali tahu info tentang MSIB ini dari grup Oh. grup chat gitulah di WhatsApp kan. Ada yang nge-share kayak link Telegram dan ternyata itu kayak link Telegram itu untuk persiapan MSIB yang disediain emang dari UMSU, dari CDAC kan CDAC. kemarin itu. Terus cari tahu MSIB itu apa, ternyata ada 2 program, ada magang dan studi independen. Terus gabung ke join ke Telegram, di sana tuh kayak lebih diulas aja infonya kalau magang tuh ternyata seperti ini. Dan gak cuma ngasih tahu info, kayak kita dipersiapkan juga, dikasih workshop gitu untuk mempersiapkan pendaftaran MSIB ini Oh, gitu. jadi memang ada persiapan-persiapan ya sebelum mengikuti Iya, itu ya. benar banget. Wah, keren kali. Nah, kalau untuk Adrian sendiri yang membuat tertarik itu mengikuti program studi independen ini apa sih yang lebih spesifiknya mungkin? Ya, untuk yang buat paling tertarik ya, yang pastinya yang pertama di studi independen itu semua berbasis teknologi. Nah, jadi apalagi di zaman sekarang ya, di zaman yang semuanya serba digital, kita memang harus sadar akan kemajuan teknologi. Saya sih pribadi pengen gitu di studi independen kemarin itu mengambil bisnis gitu, mengambil sektor bisnis yang berbasis teknologi juga gitu. Nah, maka akhirnya kita ambil di studi independen di PT Cipta Konsultan Internasional karena memang berbasis bisnis digital. Bisnis digital. Wah, kalau untuk Dwi sendiri nih, kenapa tertarik itu? Sama kayak Adrian, mungkin karena ngelihat kalau di studi itu topik-topiknya tuh rata-rata kayak yang berbau digital gitu kan, kayak emang dicari lah di zaman yang sekarang ini. Udah gitu kita tuh nggak cuman diajarkan langsung, tapi kayak kita dibimbing juga, kita dikasih challenge untuk menyelesaikan project gitu dari perusahaan. Jadi ibaratnya kayak terjun langsung ke lapangan gitulah. Jadi kayak sesuatu yang wah bagus juga nih untuk diikuti gitu. Oh, gitu. Pengalaman baru. Iya. Iya. Oh, berarti kemarin itu langsung ya ke sana atau secara online gitu? Online untuk Oh, studi online kita ya, online. karena pandemi ya kemarin ya. Full online, studi independen. Oke. Nah, kalau Adrian sendiri kan penempatan program studi independennya itu kan di PT Cipta Konsultan Internasional. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit tuh perusahaan itu seperti apa sih? Ya, PT Cipta Konsultan Internasional ini sebenarnya sebuah perusahaan yang berbasis konsultan. Konsultan bisnis. Konsultan bisnis atau biasa orang mengenalnya itu dengan CIAS. CIAS atau Corporate Innovation Asia. Ya, mereka memang benar-benar udah go internasional gitu. Jadi mereka itu nggak hanya di Indonesia aja gitu. Mereka sudah apa ya namanya ya? Mengajari gitu atau menerima dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti Astra, Telkomsel. Nah, biasanya sih karyawan yang belajar di
CIAS ini gitu. Cuman pada saat kemarin program Kampus Merdeka dibuka, mereka membuka kesempatan untuk para mahasiswa untuk bisa ikut belajar gimana sih cara buat bisnis. Oh gitu. Nah kalau untuk startup Adrian sendiri terinspirasi di situ atau jauh-jauh sebelum itu di apa? Nah kalau startup saya sendiri sih sebenarnya lahir dari CIAS itu sendiri gitu. Oh gitu. Jadi di CIAS itu kita itu memang membentuk startupnya itu memang dari nol. Oh dari nol. Gitu ya? Bes. Jadi memang semuanya itu nol gitu. Jadi dari awal gimana sih cara kita untuk membangun bisnis gitu. Misalnya dari yang pertama kita cari apa sih masalah yang paling bisa diselesaikan di masyarakat sekitar. Oh gitu ya. Jadi memang dimulai dari awalnya dari situ lah ya, ketika MSIB itu lah ya. Dari MSIB. Jadi kalau dulu kan kita beranggapan kalau misalnya prodi akuntansi gitu ya kan, ya mungkin menghitung atau gimana gitu ya kan. Tapi di era yang serba digital ini ya harus berkreasi lagi ya kan. Benar. Nah kalau untuk Dwi sendiri kan itu penempatannya di Nongsa Digital. Nah boleh diceritakan nih Nongsa Digital. Nah kalau Nongsa sendiri itu anak perusahaan dari Citra Mas Group gitu kan. Nah Nongsa ini letaknya di Batam. Iya Batam. Iya dia juga kayak kalau orang-orang bilang tuh kayak Silicon Valley-nya Indonesia. Jadi kayak tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan digital. Nah di situ tuh. Jadi di Nongsa itu juga kayak emang perusahaan berbasis digital yang kayak mau buat animasi, ada studio untuk buat animasinya gitu dan segala macam. Kalau Dwi sendiri kemarin sih ambil topik mobile app ya, mobile app developer. Jadi kayak kita buat aplikasi mobile gitu. Aplikasi mobile. Iya, aplikasi handphone. Awalnya kan bingung nih kayak bisa nggak? Karena kan kita dari akuntansi kayak yang Des bilang gitu kan, belajar ngoding itu gimana gitu kan. Ternyata ada mentor yang bilang kalau everyone tuh can code gitu. Jadi semua orang tuh pasti bisa ngoding gitu. Bisa coding jadi, ya. Ya, jadi disitulah kita belajar emang sama kayak Adrian dari awal untuk buat aplikasi itu, dari riset apa kebutuhan yang kira-kira bisa kita bantu untuk ngedesain tampilannya tuh gimana gitu-gitu sampai tahap ke pengkodingannya. Sampai tahap ke pengkodingannya. Iya, waduh, belajar pengkodingan ya. Kalau Bes cuman bisa kasih kode aja. Kode. Aduh, tapi sebelumnya Bes mau nanya, kenapa sih kalian memilih prodi akuntansi? Sama-sama akuntansi kan? Mungkin Adrian dulu nih. Kenapa memilih akuntansi? Kenapa nggak yang lain gitu? Memang dari kecil suka apa gitu ya? Enggak, sejujurnya memang saya sendiri sih dari IPA ya. Kalau di SMA IPA. IPA ya kan? IPA lagi. Nah, masuk ke IPS ya, lintas jurusan. Ya kenapanya apa ya? Kalau aku mikirnya perusahaan mana sih yang nggak butuh anak akuntansi gitu. Jadi pasti peluang kerja, prospek kerja ke depan itu pasti tinggi. Gitu. Oh berarti pemikirannya Adrian ke depannya ini prospek yang harus untuk masa depannya Adrian ya. Benar, kita harus mikir ke depan. Jadi ibaratnya putar haluan ya dari IPA ke akuntan gitu ya kan. Demi masa depan kan gitu ya kan. Masa depan nggak apa-apa. Iya, karena kan masa depan untuk kita ya kan. Nah kalau Dwi sendiri memang dari kecil suka. Enggak sih Kak, Enggak kenal akuntansi itu dari SMA. IPA juga sama IPA kayak juga. Adrian. Jadi kayak ada pelajaran ekonomi tuh kan. Nah di kelas 3 tuh kayak kita belajar tentang akuntansi. Nah disitulah dasar-dasarnya. Terus pas ngitung kok kayaknya seru aja gitu ketika buat laporan kayak kok balance tuh kayaknya ada sesuatu hal yang wah gitu kan. Jadi kayaknya enak nih gitu. Apalagi jadi ngitung uang orang ya. wow. Iya. Itulah akuntansi Kak. Ngitung uang banyak tapi uang orang bukan uang sendiri. Tapi ada experience yang tersendiri gitu ya kan. Bener. Ketika semuanya balance gitu ya. Ada kesenangan sendiri gitu ya. kalau aku hebat. Walaupun nggak tahu benar atau salah. Kalau Bes, wah justru kalau udah makin banyak datanya makin pusing udah. Untuk terkait itu. Oke deh, kita break dulu lah ya. Boleh. Nah, buat teman anak muda yang pengen bertanya-tanya, boleh di live Facebook kita di Umsus Spasi M Radio Spasi Medan atau dari WhatsApp kita di 0821 22022916. Pastikan kamu tetap stay tune terus di program MBKM on the Radio. Hari-hariku berbeda saat
kenal dirinya. Semua yang dilakukannya membekas di dada. Namun dia pergi tanpa sepatah kata, membuatku bimbang dan ku hilang arah. Pak polisi datang, ninu datang, ninu tangkap dirinya. Dia yang telah mencuri-curi hati, lalu pergi entah kemana. Mengapa kau lekas menghilang, menyisakan kenangan. Mungkin aku yang terlalu berharap. Mungkin ku tak seharusnya terpaut rasa dengannya. Mestinya ku anggap saja dia tak ada. Namun dia pergi tanpa sepatah kata, membuatku bimbang dan ku hilang arah. Pak polisi datang, ninu datang, ninu tangkap dirinya. Dia yang telah mencuri-curi hati, lalu pergi entah kemana. Mengapa kau lekas menghilang, menyisakan kenangan. Mungkin aku yang terlalu berharap. Ku terlalu berharap. Kau buatku hilang arah. Pak polisi datang, ninu datang, ninu tangkap dirinya. Dia yang telah mencuri-curi hati, lalu pergi entah kemana. Mengapa engkau lekas menghilang, menyisakan kenangan. Mungkin aku yang terlalu berharap. Ku terlalu berharap. Ku terlalu berharap. Pak polisi datang, ninu datang. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan peraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Saya yakin sekali gak ada pilihan terbaik selain kuliah di UMSU. Yaps, kamu benar. UMSU memang yang terbaik. Fasilitas lengkap, kondusif, disiplin, dan yang paling penting, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya. Dan UMSU banyak sekali pilihan fakultasnya. Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Fakultas Kedokteran. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke pusat Penmaru. Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan. Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Akca nomor 53 Medan. Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811-6503-937 atau 0811-6503-936 dan 0811-6503-941. Ingat, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran.
Pendaftaran sampai dengan tanggal 24 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU is a 4-star institution. This is UMSU FM. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggongin terus 91,6 UMSU FM. Hey yo teman anak muda, masih bersama Bes Nuga di sini di MBKM on the radio dan bersama dengan dua mahasiswa berprestasi ya, yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Masih bersama dengan Adrian Patriarza dan juga Dwi Silvira. Oke, kita bertanya-tanya lagi lah, berbincang-bincang mungkin ke Adrian dulu nih. Ketika Adrian menyelesaikan program studi independen ini, proyek apa sih yang paling menantang? Bicara project sih di CIA sendiri kita memang mengerjakan satu project. Nah, biar fokus gitu. Jadi mengerjakan satu project. Tapi ada 3 fase. Nah, ada yang namanya itu fase design thinking, ada fase agile development dan fase terakhir itu namanya business model canvas. Kalau dibilang yang paling menantang itu memang fase agile development sih. Agile development. Nah, mungkin itu untuk orang awam kayak bingung ya, apa sih itu agile ya? Apa itu ya? Apa itu agile ya? Agile mungkin. Jadi agile itu sih kalau di zaman sekarang itu yang paling diminati perusahaan-perusahaan besar. Agile itu seperti pemikiran, sifat. Nah, jadi sekarang itu orang nyebutnya itu agile, kayak fleksibel, dinamis. Jadi kita itu sebagai seorang karyawan kita harus bersifat agile gitu. Gitu. Cepat beradaptasi pada situasi apapun. Gitu. Jadi apa punya pemikiran langsung gitu ya ibaratnya gitu. Cepat, cekatan. Cekatan gitu ya. Jadi itu biasanya disebut dengan agile. Jadi ibaratkan kita ngasih value atau nilai setinggi mungkin dengan waktu sesingkat-singkatnya. Dengan waktu singkat-singkatnya. Nah, kalau ditanya apa sih project yang paling menantang atau fase paling menantang itu ya fase agile development itu. Dan itu fasenya itu berjalan selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Mulai dari awal MSIB ini atau gimana? Enggak, jadi awal MSIB itu di Agustus. Jadi di Agustus itu kami fase design thinking. Nah, masuk ke September sampai kemudian 4 bulan setelahnya itu itulah fase agile development. Nah, di situ tuh fase paling menantang karena kami banyak yang dikerjakan. Banyak yang dikerjakan. Karena di situ pengembangan startupnya. Jadi yang dimulai dari pengembangan, kemudian rilis itu kayak startupnya itu diluncurkan, dikasih ke customer. Nah, untuk kemudian untuk kemudian customer ngasih feedback apa sih kurangnya dari project kami gitu. Projectnya. Nah, jadi misalnya ada kurangnya, kami ulang lagi gitu. Kami ulang terus gitu sampai dapat validasi yang benar-benar tidak ada lagi yang mengkomentari itu gitu. Kemarin itu berarti aplikasi gitu. Kalau untuk project di Adrian sendiri. Kalau lemari tukar kemarin kami sempat mau buat website hingga aplikasi. Cuman masih tahap pengembangan karena memang keterbatasan waktu karena membuat itu memang gak cepat ya. Gak cepat ya, gak gampang ya. Gak gampang juga. Iya benar. Nah, jadi solusinya sih kami ada Instagram. Nah, jadi kami pakai Instagram sama WA Bisnis untuk menjalankan
bisnis tersebut gitu. Oh, lemari tukar ini. Lemari tukar, boleh kalau mau dicari lemari tukar. Itu tukar lemari itu kayak gimana? Kalau Si lemarinya sih kayaknya. jadi lemari tukar ini sih kami awalnya mikirnya bisa nih lemari tukar ini kita develop kayak perusahaan-perusahaan besar lainnya kayak Gojek gitu kan. Kenapa aku bilang gitu? Kayak kita ngambil contoh Gojek. Gojek itu kan awal mulanya GoRide ya, penumpang. Nah, cuman dia bisa berkembang jadi Gokar, Gosen, GoFood, banyak banyak ya. Mungkin pada saat ini lemari tukar itu fokus ke fashion. Oh, fashion. Ke baju. Oh, baju. Nah, kan makanya kami bilangnya lemari. Kan kita nggak nyebut lemari apa gitu. Oke. Jadi nanti mungkin kedepannya bisa kita develop jadi lemari tukar itu nggak hanya nukar baju, bisa ke mainan anak-anak, ke buku. Kan buku sekarang kan siap pakai kan biasanya cuma nempel di lemari. Kan nggak ada ini. Iya. Gak ada manfaatnya. Jadi bisa pengembangannya sih sampai sejauh itu udah kami pikirin gitu. Jadi memang di agile development ini pemikiran-pemikiran ke depan itu memang dilakukan sama teman-teman semua ya. Iya. Apalagi kami satu tim terdapat 5 orang ya. 5 orang itu dari perusahaan yang dari universitas yang berbeda. Daerah yang berbeda, pokoknya kota yang berbeda lah. Jadi saya di Medan, ada teman yang di Lampung, di Jambi, di Jawa Barat dan di Jakarta. Berarti sampai sekarang masih komunikasi masih ya? kontekan. Dan yang pastinya dengan latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Makanya outputnya itu hasilnya adanya lemari tukar. Jadi memang ada sempat mungkin perdebatan ya kan, apalagi ide-ide ya. Banyak ya. Perdebatan sampai marah-marahan. Nah, itulah dinamika antar tim kalau kami sebutnya. Nah mungkin ke Dwi sendiri apa nih yang menantang dari proyeknya? Kalau di NDP sendiri tuh kita sebenarnya ada 3 project nih Bes. Jadi ada project mikro, makro, sama massive. Massive ini yang terakhir dan yang bikin terkesan sih. Karena kayak itu massive project kita 3 bulan. Kita kayak mulai dari awal untuk memikirkan konsep kita nih mau buat aplikasi apa ya gitu kan. Kayak kira-kira nih apa sih masalah apa yang bisa kita angkat yang untuk bisa jadi kayak latar belakang kita ngebuat aplikasi ini gitu. Ketemulah si latar belakang untuk membuat aplikasi ini. Kemudian kita ngerancang lagi kayak namanya tampilan-tampilan layout untuk aplikasinya. Terus juga kita desain sendiri mulai dari warnanya kita mau seperti apa, logo dari aplikasinya itu gimana. Terus di aplikasinya itu ntar isinya mau apa aja nih gitu kan. Sampai akhirnya ke tahap pengkodingan gitu, ke pengkodingan. Dan yang terakhir itu kita setiap project itu kayak ada presentasinya kan. Nah karena ini project akhir jadi ada final presentationnya gitu. Dan di final ini nggak cuman mempresentasikan aplikasinya, kita juga kayak ngasih tahu, bikin kayak video showcase gitulah, kayak video iklan singkatnya. Jadi belajarnya tuh emang bukan cuma teknologi, tapi kayak belajar ngedit video, belajar kayak ngisi suara video itu. Terus pokoknya wah lengkap ya, banyak berarti ya. Banyak banget. Jadi ibaratnya ketika ya bukan hanya akuntansi aja yang dipelajarin gitu kan. Bener. Jadi dengan MSIB ini teman-teman jadi banyak apa ya, pengalaman-pengalaman baru ya. Iya benar banget. Wah itu. Nah kalau untuk Dwi sendiri itu kemarin satu tim berapa orang? Kita satu tim itu 6 orang. Oh 6 orang. Kebetulan di NDP tuh kayak kita banyak teman-teman dari UMSU yang masuknya tuh di situ juga. Dominasi lah. Iya. Dominasi ya. Jadi kalau kan ada 2 sesi nih, sesi pagi dan sesi siang. Di sesi pagi ini mungkin sekitar 45 orang. Dan anak UMSU sendiri mungkin tuh kayak 18 atau sampai 20 orang itu anak UMSU sendiri. Jadi kayak cuman pindah belajar aja gitu, Bes. Seru di ya. satu mitra seru UMSU banget cabang sih. Batam. Seru banget. Kayak semikir kan kalau misalnya ini akhir MSIB nih kita boleh main ke sana atau kayak ada yang mengakomodasi gitu. Kita kayak pindah study tour kayak udah menyiapkan kayaknya kita pesen banner nih kalau jadi pigi gitu. Sampai kayak gitu karena saking ramenya. Iya, apalagi apa ya, sama ibaratnya kan di sana kan ada yang ngajarin juga kan apa PIC-nya juga gitu kan. Jadi ya ibaratnya pengen lah langsung ke Nongsa gitu. Iya.
Karena kakak-kakak mentornya juga kalau kalian mau main kemari boleh, nanti tinggal hubungin aja ke kakak mentor yang ini. Soalnya masuk ke situ nggak orang sembarangan. Jadi kita kayak harus punya ID card pengenal gitulah untuk masuk ke situ. Oke, nggak sembarangan ya. Mantap wah. Ya mudah-mudahan lah bisa nanti ya. Mantap ya. Nah, mungkin kalau Adrian kembali nih terkait dengan profil perusahaan dan proyek yang udah dikerjakan itu, semua kegiatan itu kan cenderung dengan kemajuan teknologi, kesadaran kemajuan teknologi. Nah, bagaimana menurut Adrian, seberapa pentingkah anak milenial sekarang itu ibaratnya penikmat, ya kan, bukan hanya penikmat tapi sebagai konseptor dari mengembangkan teknologi itu? Ya, sebenarnya teknologi ya. Teknologi ini sebenarnya penting untuk zaman sekarang ini, apalagi zaman 4.0 semuanya sudah serba digital. Apalagi kemarin itu COVID, kan kita akhirnya adaptasi dengan pemakaian Zoom. Iya benar. Zoom, Google Meet juga. Meet ada. Nah, sampean yang dosen-dosen yang tadinya nggak ngerti tentang digital kan akhirnya beradaptasi dengan pemakaian e-learning juga. Nah, jadi memang sebegitu pentingnya teknologi. Apalagi contohnya gini, anak akuntansi penting nggak sih teknologi? Ya pasti penting, karena di akhir walaupun kita di sini udah belajar akuntansi, hitung-hitungan manual pakai buku, garis-garis ya kan, garis-garis. Tapi di ujungnya bakal kita pakai software. Iya benar. Pakai software seperti Myop ataupun SAP ataupun paling minimum Excel lah gitu kan. Nah, jadi itu penting teknologi. Apalagi di UMSU sendiri program-program yang berbasis teknologi sih udah mulai ada gitu, udah mulai berkembang. Seperti kemarin PKM juga rata-rata berbasis teknologi. Lomba-lomba di LIDM, Gemastik itu semua berbasis teknologi yang memang kita sih sebagai mahasiswa harus sadar gitu, harus bisa aktif untuk belajar teknologi. Oke, gitu sih. Gitu ya. Nah, kalau untuk Dwi sendiri gimana nih tanggapannya? Dwi setuju sih kalau kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan, karena biar nggak tenggelam sama arus gitu. Jadi harus beradaptasi gitu. Jadi bener kayak COVID, siapa yang nyangka kalau semenjak COVID tuh semua serba digital gitu. Dulu emang kayak mikir sekolah kuliah secara online gitu bisa, cuman kan belum kebayang nih, karena kan kita kayak masih ada di situasi yang ya normal, yang kalau kita kuliah ya datangnya ke kampus gitu, nggak buka Zoom, nggak buka Meet gitu. Dan ketika dipertemukan dengan kondisi yang kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ya mengikuti zaman itu tadi, jadi kan mau nggak mau kita harus tahu tentang teknologi, belajar ini, belajar itu, dan teknologi juga tiap saat dia berubah gitu kan, maksudnya kayak semakin canggih, semakin maju gitu, jadi ya beradaptasi sih kuncinya. Beradaptasi dan mengikuti perkembangan ya. Agile tadi itu loh. Agile itu ya. Agile bisa beradaptasi gitu. Berarti kalau untuk teknologi sih ibaratnya apa ya, kita nggak bisa egois mempertahankan keinginan kita, nggak bisa ini teknologi gitu kan, karena nanti ya jadi old school nanti jadinya ya kan. Ini gaptek ya kan, gagap teknologi bener kan. Nah, terkait dengan mungkin manfaat dari proyek yang mungkin yang sudah kalian kerjakan udah selesai gitu kan. Nah, output dari proyek ini bisa nggak kamu kreasikan itu untuk kebutuhan sehari-hari kira-kira? Nah, mungkin Adrian dulu nih. Ya, untuk output project sendiri sih lemari tukar. Nah, lemari tukar itu kami jadi gini, di CIAS ini didesain untuk membangun sebuah startup selama 6 bulan untuk kemudian ketika selesai startup itu udah jadi sebuah bisnis yang bisa dikembangkan secara mandiri. Nah, jadi nggak perlu lagi adanya mentor atau segala macam dari CIAS, karena memang kami udah dibekali dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi keluar dari program CIAS itu udah bisa berdiri sendiri. Nah, udah bisa namanya mungkin ikut lomba-lomba startup untuk dapat pendanaan, karena kan memang kita masih mahasiswa, memang butuh dana ya untuk mengembangkan startup itu gitu, untuk kemudian insya Allah jadi unicorn mungkin ya kan ke depannya. Ya, jadi ketika memang udah besar
mungkin bisa buka lapangan pekerjaan. Bener. Nah, itu memang target kami. Oh, targetnya itu ya. Targetnya. Oke, tapi pada dasarnya memang itu bisa dikonsepkan, dikreasikan untuk ke sehari-hari ya. Bisa. Bisa ya. Oke. Itu bisa. Oke. Nah, kalau Dwi sendiri gimana? Nah kalau Dwi sendiri kebetulan kemarin waktu yang di Massive projectnya itu kita sebenarnya di challenge untuk aplikasinya bisa masuk ke Play Store gitu kan dalam waktu 3 bulan. Cuman karena ya hanya waktu yang singkat dan kita tuh juga emang baru kayak kebanyakan juga yang tadi anak UMSU tuh emang akuntansi dari FEB dari FISIP gitu. Mungkin ada beberapa temen yang di luar dari UMSU tuh mereka yang emang benar-benar jurusannya di situ. Nah jadi kayak kalaupun membuat aplikasi jadi kan ibaratnya mereka lah yang diandalkan gitu kan. Kami kayak ngebantu apa yang bisa, apa yang kurang. Jadi outputnya itu kayak kalau menurut Dwi sih lebih ke ilmu dari kayak gimana kita ngedesain itu tadi. Jadi pas awal belajar nih Bes kayak kan kita dikenalin nih sama Figma. Jadi ternyata ada namanya software itu Figma. Disitulah kita bisa ngedesain mau bikin tampilan aplikasi. Pokoknya mau ngedesain apapun di situ bisa. Dan ternyata dunia udah secanggih ini. Karena kan kayak aku kan akuntansi, taunya kayak cuman bikin jurnal, bikin ini gitu kan. Ternyata di Figma tuh bisa segalanya gitu. Jadi kayak emang bener-bener ini sih hal baru yang didapat dari studi itu. Software ya. Software gitu ya. Jelas. Banyak memang, Bes. Banyak ya. Kalau di Cia sendiri sih pakai software namanya Basecamp. Oh. Jadi Basecamp itu tempat kita untuk kerja. Nah, ibaratnya itu working space-nya kita gitu. Jadi di situ ada to-do list. Jadi kita di situ semua lah ngerjainnya. Bisa collab juga. Bisa kolaborasi, iya benar. Jadi lebih mudah kan? Inilah kemajuan teknologi itu tadi. Wah, iya. Jadi apa ya ibaratnya perusahaan-perusahaan besar yang mengembangkan teknologi itu kalian dapat ilmunya di sana kan? Wih, bisa dipraktekkan juga ya. Softwarenya dapat nggak Bagi? Biasanya premium sih itu. Oke, nah kalau dari kegiatan ataupun MSIB ini ya kan, seberapa banyak sih peningkatan soft skill yang kalian dapatkan dari program studi independen ini? Mungkin Adrian dulu. Kalau bicara soft skill terlampau banyak malah. Iya. Karena memang di sana itu kita diajarin untuk kerja tim. Project work. Nah, project work itu yang banyak waktunya gitu. Sampai dibuat di silabus itu project work itu 24 jam gitu. Saking kan unlimitednya kita untuk biasa belajar kolaborasi gitu. Iya. Jadi di project work itu sendiri seperti soft skillnya ya komunikasi yang efektif, kemudian manajemen timnya, manajemen waktu yang paling penting. Karena kami sampai ngerjakan project itu sampai kadang tengah malam gitu. Oh iya. Zoomnya unlimited, Bes. Unlimited ya. Okay. Dari pagi ke pagi. Gak putus 40 menit ya. Oke. Serba premium ya kan. Oh berarti banyak banget. Banyak. Ya, apalagi kan kita dari universitas yang berbeda-beda nih gitu kan. Jadi kita harus bisa nerima pendapat orang lain gitu. Benar. Jadi kita nggak boleh egois juga kan, pendapat orang lain. Ya banyak sih. Jadi ibaratnya sebelum terjun di dunia pekerjaan kita udah tahu seperti apa sih dunia pekerjaan situasinya ya kan. Gimana? Apalagi buat para akuntan seperti kalian ya kan. Jadi ibaratnya udah melek teknologi lah ya kan ke depannya kan gitu. Nah, kalau untuk Dwi sendiri seperti apa nih? Sama sih. Dwi ngerasa karena ikut studi ini jadi skill Dwi untuk berbicara kepada orang tuh jadi kayak meningkat. Karena emang kita presentasi ya. Iya. Presentasi pernah ya juga kan? Kami dikasih project individu untuk jadi pemateri gitu. Jadi kayak setiap orang nih harus membawakan materi yang bukan dia yakini, yang dia pahami gitu untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jadi audiensnya tuh teman kita, ya udah sebagai pemateri kayak ini tuh udah ngejelasin ibarat kayak narasumber gitu gimana Bes. Dan bekerja sama dalam tim karena kemarin waktu ikut kan masih semester 5 kan. Jadi banyak nih abang-abang kakak-kakak yang kayak udah lebih tahu mungkin ya gimana pengalamannya udah banyak. Jadi banyak belajar dari mereka gimana caranya kalau kita bekerja sama dalam tim, gimana kita
di posisi sebagai leader, sebagai follower gitu kan. Di posisi kalau misalnya ngerti lah sama teman, kalau misalnya ada yang punya kesibukan, kita harus ngerti, saling backup gitu juga. Jadi benar-benar pengalaman yang kayak nggak terlupakan banget. Nggak terlupakan ya. Dinamika squad. Iya, parah. Oke, nah terkait dengan MSIB ini, kalian berdua kan termasuk alumni batch pertama batch untuk 1. MBKM program MSIB ini. Nah, sejauh ini bagaimana pandangan kalian terhadap UMSU yang mensupport para mahasiswanya mulai dari awal sampai akhir terkait dengan program MSIB ini? Mungkin Adrian dulu. Ya, saya sih berterima kasih ya ke UMSU karena memang UMSU memang sangat support gitu dengan kegiatan MBKM ini, terutama di MSIB. Kenapa saya bilang gitu? Karena di awal kami tahu MSIB ini, memang dari Pak Lufriansyah, Bu Morfiana, Pak Sukma Lesmana itu memang ngejar kami untuk ayo ikutlah, ayo kita ikut ini, sampai mengenalkan manfaat-manfaatnya untuk kedepannya gitu. Saya ingat pas pertama kali batch 1 itu kan masih COVID ya, masih COVID kan, sampai di mana Bapak itu kita nge-zoom gitu, di mana nge-zoom sampai akhirnya saya yang kemarin batch 3 persiapan saya takjub karena udah di auditorium sekarang, berbanding jauh sama kami. Kemarin kami batch 1 Zoom gitu kan, pembukaannya Zoom segala macam. Nah, batch 3 ini di auditorium, berarti kan udah disupport besar-besaran oleh kampus gitu. Iya. Jadi mau ikut lagi? Wah, pasti. Bukan iya Joan, tapi pasti. Iya. Nah, kalau Dwi sendiri? Kalau Dwi sih berterima kasih sih sama UMSU karena emang dipersiapkan sebegitunya. Kayak untuk nyari info aja tuh kita kayak tinggal baca sebenarnya, tinggal kita aja yang mau nggak nyari tahu karena kayak udah disediain, udah disiapin udah gitu, disediain ya kayak kan? kalau kamu mau ngurus berkas nih kemari berkasnya ini aja gitu kan. Kalau mau ini gini udah diarahkan, tinggal kitanya aja gitu. Apalagi tambah sekarang ada unit MBKM kan, makin sentralnya itu makin tahu kita mau kemana. Kalau dulu sih masih ke perorangan, kayak ke misalnya ke sana kesini, ke Pak Lufri, ke Pak Sukma atau ke Bu Murfiana. Kalau sekarang udah mau apapun ke unit MBKM aja. Unit MBKM semua lengkap di sana. Semua lengkap di sana. Iya. Terus ada beberapa lagi sih pertanyaan yang ingin Bes sampaikan, tapi satu single dulu ya. Iya, boleh. Biar kita agak santai dulu ya kan. Kayaknya dari tadi ngomong terus ya kan, udah gak kering bibir. Ya jangan kemana-mana teman anak muda, pastikan kamu tetap di sini aja di MBKM on the radio. In the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. So let it go. Drowning, you see in doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your fear. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. So let it go, that's the way that it goes. First you're in, then you're out, everybody knows. You're hot, then you're cold, you're a lot in the dark. Just you wait and you see
Every time my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't take it from me, I could be everything, everything. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMS FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggongin terus 91,6 UMS FM. Kalau orang terdahulu mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya kan, ini nggak usah jauh-jauh sampai ke Cina, online sudah bisa ya kan. Keren lagi programnya, program MSIB. Studi independen. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Adrian Patria Erza Nasution dan juga Dwi Silvira. Nah mungkin Bes mau bertanya nih ke Adrian lagi, harapan Adrian itu untuk anak-anak milenial yang berada di luar Pulau Jawa itu apakah itu mampu membangun dan mengembangkan startup? Nah, berat bahasanya startup ya kan. Iya. Bisa nggak mereka itu? Jadi kalau bisa atau enggaknya pasti bisa. Nah, ibarat kata kenapa mereka bisa ya, kenapa kita nggak bisa kan gitu kan? Iya. Nah, apalagi di Medan ya, kemarin kalau nggak salah ada festival ataupun kegiatan yang dibuat oleh Pemko Medan, Startup Day gitu. Kemarin kalau nggak salah saya di lapangan Benteng. Nah, itu kan berarti udah menunjukkan bahwasannya di daerah kita sendiri pun di Pemko Medan itu udah support gitu. Bener. Untuk anak-anak Medan bisa membangun startup gitu. Oke, jadi Adrian punya harapan yang besar lah ya. Pasti ya, bisa ya. Pasti bisa ya. Oke, nah kalau Dwi sendiri? Sama kayak Adrian, kayak nggak ada yang nggak bisa, asal kita mau. Iya, gitu. Asal mau. Jadi kenapa mungkin jadi ikonnya tuh anak-anak yang di Pulau Jawa, mungkin karena mereka lebih giat aja belajarnya dari kita gitu loh. Mungkin pas kita nongkrong tuh cuman ngobrol, mereka nongkrongnya bicarain startup, kan kita nggak tahu kan gitu. Jadi hanya kemauan dan usaha aja sih yang membedakan. Kalau bisa atau enggak, pasti semua aku yakin bisa. Bisa pasti bisa ya. Atau kemarin sih atau harus ada gini, harus ada yang buat dia itu mau belajar buat startup ataupun buat bisnis. Kemarin salah satu alasan saya mau belajar bisnis ya. Ini ada cerita unik. Oke, karena kemarin orang tua nawarin, "Bang, ini ada uang sekian." Nah, buatlah apa mau buat bisnis. Kan saya kan memang kemarin tuh memang anak akuntansi kan, tapi kan kita nggak tahu gimana cara memulai bisnis gitu. Iya. Ada pemikiran tapi mulai dari mana kan nggak tahu. Bingung. Nah, akhirnya ya saya tolak gitu kan. Udahlah Pak, nggak usah dulu gitu kan. Karena nggak tahu nih mau buat apa dengan uangnya segitu. Nah,
Akhirnya muncullah ini kegiatan ini. Saya lihat studi independen, belajar bisnis. Udah langsung kita gas. Oke. Kita belajar. Jadi nanti mungkin ke depannya orang tua ngomong kayak gitu lagi, langsung kita tangkap. Kirain udah datangin langsung, Pak, yang kemarin gimana, Pak? Tagih ya. Aduh. Nah, mungkin yang terakhir nih, motivasi kepada teman-teman lah yang sedang mempersiapkan pendaftaran program studi independen batch ketiga ini. Mungkin dari Dwi dulu. Untuk teman-teman yang lagi nyiapin pendaftaran untuk ikut MSIB batch 3, mungkin merasa agak repot atau capek gitu ya kali, kayak ngurus-ngurus berkasnya, menyiapkan kayak persiapan diri, terutama kalau misalnya kita ntar nanti interview atau segala macam. Capek di awal nggak apa-apa gitu, karena nggak ada capek yang sia-sia gitu. Jadi tetap semangat pokoknya, karena di studi pun kayak kita mendapatkan ilmu yang emang benar-benar sungguh luar biasa. Kalau kita ambil kelas ini di luar aja tuh itu kayak pasti bayar mahal, bukan biaya yang sedikit untuk ikut kurs ini kan. Ini selagi gratis gitu. Kita hanya butuh effort aja, butuh perjuangan untuk daftar gitu kan. Jadi ya apa salahnya gitu. Nah, kalau Adrian sendiri gimana nih? Benar, harus niat yang penting. Niat ya. Semuanya harus berawalkan dari niat. Nah, jadi kalau dari aku sendiri sih, yang pertama izin dulu sama orang tua. Nah, kita tuh harus memang izin sama orang tua, maaf Pak, kita mau ikut nih kegiatan ini. Nah, yang pasti kan doa orang tua itu yang nomor satu ya. Doa orang tua nomor satu. Makanya kita insya Allah bisa dapat lagi nih kesempatan untuk belajar di MSIB gitu. Jadi kalau darinya Adrian, jangan lupa niatnya dulu sama sharing ke orang tua dulu, ya kan? Walaupun persiapannya kata Dwi tadi capek memang. Kita ngurus surat, apalagi sekarang ada surat tambahan nih, SBJTM ya kan? Nah, bolak-balik. Ya tapi memang benar, kalau kita mau sukses ya harus capek gitu. Kalau nggak capek ya gimana ya gitu. Tapi kan ketika capek itu ya terbayar dengan hasil yang kalian rasakan kan gitu kan. Kalau selama satu semester itu kan. Bicara biaya course ya, memang di CIA sendiri sih course-nya itu saya nggak tahu ya berapa nominal aslinya. Yang pasti double digit. Nah, jadi walaupun kami batch 1 nih memang dapat insentif untuk studi independen, batch 2, batch 3 enggak katanya. Walaupun seperti itu, kami dapat insentif senilai yang dikasih, dan itu enggak ada seberapanya sama course yang dikasih. Sebegitu mahalnya course yang ada di CIAS. Semoga lah di CIAS nanti ada buka untuk batch yang ketiga ini ya. Karena batch kedua kemarin mereka nggak ikut gitu. Sangat sayang makanya. Oke lah kalau begitu. Dan kayaknya kita harus akhiri di hari ini kayaknya, soalnya udah hampir jam 12 ini. Jam 12 nggak terasa ya. Aduh, kalau sih program MBKM ini sih program yang sangat luar biasa, yang harus dimanfaatkan setiap mahasiswa. Harus. Iya kan? Karena dia di era-era terdahulu nggak ada program kayak gini. Ada di era yang sekarang tuh beruntung juga sih. Karena kayak banyak banget program yang bisa dieksplor gitu. Iya, dan beruntungnya lagi para mahasiswa-mahasiswi UMSU karena udah ada unit MBKM-nya. Ya udah, terima kasih ya buatnya Adrian. Ya, sama-sama. Yang udah hadir di UMS FM. Terima kasih buat Dwi juga. Terima kasih udah memberikan inspirasi kepada teman anak muda, ya kan? Benar. Supaya menginspirasi yang lagi mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswi UMSU, ya kan? Supaya mengikuti program MBKM UMSU ini, ya kan? Oke deh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman anak muda, itu dia perbincangan kita di hari ini di MBKM on the Radio. Jadi buat kamu ya, para mahasiswa-mahasiswi, khususnya ya mahasiswa-mahasiswi UMSU, kamu harus ikutin ya program-program MBKM ini, banyak sekali. Salah satunya adalah studi independen ini. Wah, seperti yang dikatakan Adrian sama Dwi kan, experience-nya, pengalamannya gak akan kamu dapatkan deh
Dan pastinya saat ini di UMSU sendiri punya unit MBKM UMSU yang nantinya kalau kamu sharing-sharing, bertanya-tanya, boleh saja langsung ke sana ya. Apa saja program-program yang bisa kamu ikuti. Oke dah, ini saatnya Bes Nugraha pamit. Sampai jumpa lagi di MBKM di lain kesempatan.